Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, masih berjumpa kembali dengan saya Asosrof Dr. Yulan Azhari, SOSI SHMH. Salam kangen dan salam sehat buat saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, dan sanak saudara kita yang juga berada di luar negeri. Terima kasih jazakallah yang selama ini telah mensupport, membantu subscribe, begitu juga bantu share, bantu komen yang membangun channel kita ini, channel dakwah kita ini di YouTube, channel YouTube Dr. Yulian Azhari TV. Ini ada salah satu kemuliaan yang sangat luar biasa bagi para sahabatku dimanapun berada. Insya Allah hanya Allah yang dapat mengganti dan membalas semuanya budi baik sahabat-sahabatku, keluarga besarku. Allah akan memberikan ganjaran surga seluas langit dan bumi insya Allah. Hadirin yang berbahagia, jazakallah ya Rob. Kita mengapresiasi dan surprise sekali ya buat Ananda Onyo memasakkannya, membuat masakan sahur buat Ayah Ruben. Ini rasa haru kita ya, seorang anak remaja, anak muda yang mampu membuat toleransi. Nah, ini akan berpengaruh besar dengan masyarakat Indonesia yang kita dalam kondisi majemuk ya, heterogen. Kita ada Islam, ada Katolik, ada Hindu, ada Kristen, ada Buddha, Konghucu, ada semua ya agama yang disahkan di Indonesia itu. Insya Allah diantaranya itu ya. Nah, ini sangat bagus sekali dapat menginspirasi bahwa Ananda Onyo menyiapkan masakan untuk Ayah Ruben makan sahur. Jazakallah, ini sangat penting bagi kita dan mendapatkan inspirasi buat kita semua, karena hal ini juga karena anak remaja itu maunya kan santai-santai, kebanyakan terkadang terbuai gitu ya, atau harus belajar banyak tentang toleransi. Nah, ini Ananda Onyo toleransinya sangat luar biasa. Ya, ini yang bikin haru para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat kepada Betran Putra Onsu. Seorang generasi muda tetapi mempunyai wawasan yang sangat luas dan mempunyai cendekiawan yang sangat hebat di hadapan Tuhan yang Maha Besar, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di mata kita semua. Hadirin yang berbahagia, tentunya hal seperti ini tidak gampang menciptakan ya doktrin toleransi antar sesama. Tentunya yang hebat itu orang tuanya ya, baik orang tuanya yang di NTT ataupun orang tuanya yang ada di Jakarta, yaitu diantaranya Ayah Ruben dan Bunda Serwenda, sehingga mendidik Onyo itu menjadi seorang yang bangsawan, menjadi seorang patriotisme, cinta tanah air, dan menjadi seorang yang nasional ya. Seorang yang nasionalisme itu yaitu saling menghargai, tidak melihat dari itu kacamata agama, kacamata beda budaya, kacamata bahasa, warna kulit, dan seterusnya. Tetapi toleransi itu lahir dari hatinya Onyo. Nah, barokallah kalau semua generasi muda seperti ini, insya Allah kita akan selalu damai hidup di negeri ini. Kita harus bersyukur karena bumi pertiwi ini bumi yang sangat subur, jadi kita harus suburkan juga, kita tanami dengan pengetahuan yang subur juga. Di antaranya pengetahuan yang subur itu adalah pengetahuan kita menciptakan toleransi antar umat beragama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dalam hal ini adalah benar-benar ada orang-orang yang berperan penting, ya lingkungan, ya bukan hanya orang tua, tetapi lingkungan di sekitarnya yang membesarkan, sehingga untuk mendorong Betran Putra Ongsu Ananda Onyo ini menjadi seorang nasionalisme, orang-orang yang berhati dermawan dan mempunyai wawasan kebangsaan. Nah, mengingat dengan kondisi sekarang ini banyak sekali kadang-kadang terjadi salah faham, berbeda mazhab, berbeda keyakinan, sehingga terjadinya konflik hampir ya di berbagai daerah itu ada potensi konflik dengan adanya perbedaan-perbedaan yang kita jelaskan tadi. Tetapi kalau dikemas dengan seperti Ananda Onyo Betran Putra Ongsu, beliau ya memperlihatkan di masyarakat Indonesia ini, beliau memasakkan ayah Ruben makan sahur, dimasakin bakso, soto dan seterusnya dengan berbagai macam jenis makanan yang lain. Nah, ini adalah salah satu salah satu kejutan bahkan yang bikin kita haru melihat kondisi seperti ini, sehingga seharusnya generasi muda yang ada di Indonesia, yang generasi muda yang lainnya juga mampu berbuat seperti ini. Bukan hanya kita mampu di bidang akademisi saja, mampu di bidang talenta. Ada orang yang mempunyai talenta yang bagus, tetapi dari institut, dari pengetahuan wawasan kebangsaan, baik itu kesadarannya di dalam mengamalkan Pancasila, sila-sila Pancasila, di dalam menciptakan persatuan, itu minis sekali. Banyak orang pintar, ya semua hafal, ayat semua hafal, terus pasal-pasal semua hafal, terus titik komanya juga dia mahir, bahkan semua bagus, termasuk TOEFL-nya bagus dan seterusnya. Tetapi dia tidak punya institut, tidak punya etika, tidak ada rasa empati, tidak ada rasa kebersamaan pada dirinya. Itu banyak sekali dengan kondisi anak-anak muda yang pada saat ini. Sehingga orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya dia pintar dari sisi akademisi saja, tetapi dengan dikemas dengan mempunyai rasa empati, mempunyai wawasan kebangsaan yang bagus. Karena hubun watoni minal iman, cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Nah, itu kan sudah diatur di ajaran agama Islam yakni. Dan begitu juga orang-orang yang mempunyai rasa, ya, rasa menghormati, menghargai. Ini termasuk hablum minan nas, ya. Kalau hablum minallah, kita melaksanakan sholat, berzikir kepada Allah dan seterusnya, tetapi menghargai sesama antar umat beragama dan juga menghormati semua perbedaan yang ada, ini adalah termasuk hablum minan nas, ya, yang memang seseorang itu akan paripurna dirinya, akan menjadi umat Islam yang sejati apabila hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga bagus. Karena tidak akan masuk surga seseorang walaupun sholat terus tetapi dia tidak mengerti lingkungannya, dia tidak peduli dengan orang yang susah, dan dia tidak saling menghormati antara umat beragama. Nah, ini adalah tidak akan menjadi penghuninya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kondisi orang-orang yang seperti ini. Barakallah, hadirin yang berbahagia, jangan lupa subscribe yang banyak, bantu share, komen yang membangun, dan bantu like di channel dakwah kita ini, channel Dr. Yulian Azhari TV, yang insya Allah akan selalu berusaha bekerja sama mengantarkan semua keinginan, doa-doa dan inspirasi buat kita semua di bumi ini. Barakallah. Mohon maaf apabila ada kekhilapan dan kejanggalan, kepada Allah saya mohon ampun. Salam bela negara, salam merah putih. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.